Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan melanjutkan serial Lucifer season 3 episode 16. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekuil langsung ke filmnya. Di episode 16, Lucifer menceritakan jika kutukan Letnan Marcus didapat setelah membunuh sang adik yang bernama Hebel. Di sini Lucifer pun memiliki ide untuk menghilangkan kutukan tersebut dengan cara menghidupkan kembali Hebel. Walaupun ragu, Letnan Marcus pun menyetujui ide dari Lucifer. Yang menjadi masalah, mereka belum menemukan tubuh manusia yang baru meninggal untuk dijadikan wadah jiwa Hebel. Di sini masalah tersebut langsung teratasi ketika Chloe masuk dan mengatakan telah terjadi ledakan bom di pusat kota. Letnan Marcus pun meminta Chloe untuk ke TKP tanpa Lucifer karena Lucifer akan ke rumah sakit dengan Letnan Marcus demi menginterogasi korban yang masih koma. Sebenarnya Lucifer dan Letnan Marcus ke rumah sakit untuk menemukan tubuh manusia yang baru meninggal di lokasi TKP dan mengatakan jika bom tersebut meledak saat diterima oleh Britt Garland, seorang asisten dari produser film bernama Alexa Lee. Saat Chloe serta Dan menemui Alexa, di sini Alexa terkejut mendengar kabar jika Brie lah yang membuka kotak bom tersebut. Di rumah sakit, Lucifer dan Letnan Marcus sudah berada di samping Brie. Di sini mereka kurang cocok dengan tubuh Brie yang masih muda serta berjenis kelamin wanita. Ternyata di samping mereka ada seorang kakek yang baru saja meninggal serta hidup sebatang kara. Mereka pun memutuskan untuk memilih tubuh kakek tersebut. Lucifer lantas mengeluarkan sayapnya dan pergi menuju neraka untuk mengambil jiwa Hebel. Di saat itu juga detak jantung Brie terhenti, menandakan jika Brie sudah tak bernyawa. Setelah Lucifer kembali, bukannya si kakek yang hidup melainkan Brie lah yang hidup kembali. Lucifer dan Letnan Marcus pun panik saat mengetahui Brie sudah menghilang dari rumah sakit. Ditambah lagi dengan tanda kutukan Letnan Marcus yang belum menghilang. Setelah mencari kesana dan kemari, Lucifer dan Letnan Marcus pun memutuskan untuk meminta bantuan Messi demi menemukan Hebel yang berada di tubuh Brie. Selain itu, perlu diketahui jika Hebel berjenis kelamin pria yang sekarang berada di dalam tubuh seorang wanita. Di kantor kepolisian, Chloe serta Dan menemukan sejumlah surat yang berisi ancaman. Dari surat tersebut, mereka mendapat petunjuk mengenai si pengirim yang bernama Limwet. Untuk memastikan hal itu, Dan serta Chloe pun berniat untuk menemui Limwet. Di kantor Dr. Linda, Charlotte mengatakan jika selama ini dia sudah berusaha untuk memulihkan ingatannya dengan berbagai cara. Sayangnya sejauh ini tidak ada yang berhasil. Di sini sebenarnya Dr. Linda melihat jika Charlotte menyembunyikan sesuatu. Tapi saat Dr. Linda mencoba menyinggung hal tersebut, Charlotte justru marah dan pergi meninggalkan Dr. Linda. Messi yang mengetahui jika Hebel telah berada di bumi justru tertawa mendengar hal tersebut. Di sini Messi lantas menceritakan beberapa hal mengenai Hebel. Pertama, Hebel mati karena dibunuh oleh Cain alias Letnan Marcus, tapi Hebel justru berada di neraka. Kedua, selama di neraka Hebel sangat ketakutan karena menjalani lingkaran siksa kehidupan yang selalu berakhir dibunuh oleh Cain. Yang ketiga, Hebel memiliki hobi yang sama dengan Lucifer mengenai pesta dan wanita. Jadi untuk menemukan Hebel, Messi memberikan sejumlah uang dan meminta Lucifer serta Letnan Marcus mencari Hebel ke tempat yang banyak berisi wanita seksi. Sementara itu, Brie alias Hebel mulai menyalurkan hobinya dengan menggoda wanita di saat dia belum menyadari jika dia juga seorang wanita. Di perjalanan untuk menemui Lim, Chloe mengutarakan kekesalannya terhadap Lucifer serta Letnan Marcus kepada Dan. Chloe mengatakan dia tidak suka jika Lucifer bersama dengan Letnan Marcus. Di saat itu juga Chloe melihat titik merah tepat di dahi Dan hingga membuat situasi mencekam. Saat Chloe serta Dan mengangkat tangan, Limwet keluar dari persembunyiannya. Chloe langsung menanyakan perihal surat yang dikirim Lim kepada Alexa. Di sini Lim mengatakan jika dia mengirim surat itu bukan untuk mengancam Alexa, melainkan untuk hal yang berkaitan dengan film dari Alexa. Selain itu, Lim menegaskan jika dia sama sekali tidak memiliki niat untuk membunuh Alexa. Mungkin orang yang ingin membunuh Alexa adalah mafia Bolivia menurut Lim. Saat Brie alias Hebel sedang memandangi bukit, di sini tiba-tiba Amenadiel datang menghampiri. Amenadiel mengatakan jika Hebel dibawa keluar dari neraka hanya untuk dimanfaatkan oleh Lucifer dan Cain. Selain itu, di sini Hebel baru menyadari jika dia berada di dalam tubuh seorang wanita. Saat Hebel mengatakan jika dia takut harus berhadapan dengan Cain di bumi, Amenadiel pun mengeluarkan pistol untuk digunakan Hebel menembak dirinya sendiri. Sementara itu, Lucifer dan Letnan Marcus belum juga menemukan Hebel setelah keluar masuk sejumlah klub.
Lucifer kembali memiliki ide jika Letnan Markus alias Ken bisa mati jika dibunuh oleh Abel. Sayangnya, Letnan Markus meragukan hal tersebut. Akhirnya di sini Lucifer memutuskan untuk mengikuti wanita seksi yang lalu lalang di depannya di kantor kepolisian dan mengatakan jika Lim memang tidak memiliki motif membunuh Alexa. Sedangkan di sini Chloe mencoba mencari informasi mengenai bahan peledak yang berasal dari Bolivia. Selain itu, Alexa ternyata juga mendapatkan asupan dana besar yang berasal dari kartel narkoba di Bolivia. Di tengah obrolan ini, Chloe mendapat informasi tambahan jika salah satu pembunuh bayaran kartel Bolivia telah mendarat di Los Angeles pagi ini. Saat Abel mengobrol dengan Eminadil, Lucifer dan Letnan Markus datang bersamaan dengan pria Bolivia yang langsung ditembak oleh Abel karena mengarahkan senjata kepadanya. Di tengah situasi yang kacau, Lucifer bertanya apa yang Eminadil lakukan di sini. Eminadil mengatakan jika dia mengikuti dan mengetahui semua perbuatan Lucifer. Eminadil mengingatkan dengan membangkitkan Abel bisa memicu sang ayah murka dan itu sangatlah berbahaya. Setelah Eminadil pergi, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa pembunuh bayaran tersebut mengincar Bri. Dan apesnya lagi, Lucifer meminta Letnan Markus untuk menjelaskan hal ini kepada detektif Chloe. Di kantor kepolisian, Chloe tidak mempermasalahkan kematian saksi pria tersebut dengan syarat Lucifer kembali menjadi partner Chloe dan akan pergi dengannya untuk melakukan penyelidikan. Chloe dan Lucifer kemudian menemui Alexa untuk meminta informasi tambahan. Di sini Alexa mengatakan jika dia sangat menginginkan Bri kembali dan bekerja seperti sedia kala. Saat Chloe meminta catatan mengenai schedule Alexa, di sini Alexa menunjukkan jika lemari tersebut hanya bisa dibuka dengan menggunakan sidik jari milik Bri. Di kantor kepolisian, dan mengatakan jika dia mendapat data mengenai transaksi ilegal yang dilakukan Bri dengan kartel Bolivia. Di sini Chloe lantas meminta Dan untuk mengambil barang milik Bri yang berada di rumah sakit. Barangkali dari situ mereka bisa menemukan petunjuk yang lain. Di Lux, Letnan Markus menemui Messi agar mau membantunya mencari Abel alias Bri. Di saat mereka masih mengobrol, tiba-tiba Abel datang dan langsung menembak Letnan Markus hingga tak sadarkan diri. Karena untuk pertama kalinya berhasil membunuh Kane, Abel pun langsung meluapkan kebahagiaannya dengan berjoget di samping tubuh Letnan Markus. Sayangnya tak berselang lama, Letnan Markus kembali bangkit hingga membuat Abel ketakutan. Di sini Abel terkejut mengetahui jika dia sudah keluar dari neraka dan Kane meminta Abel untuk tetap hidup agar dapat membantu menghilangkan kutukannya. Di kantor kepolisian, Letnan Markus mengatakan kepada Lucifer jika Abel telah menembaknya namun dirinya tetap hidup. Sedangkan di ruang interogasi, Abel mengatakan kepada Chloe dan Charlotte bersedia untuk melakukan apapun agar tidak kembali masuk ke dalam neraka. Perkataan ini pun membuat Charlotte mengingat sesuatu di dalam ingatannya. Eminadil muncul di rumah Chloe dan tertipu dengan boneka yang mirip dengan Abel. Di sini, Eminadil justru bertemu dengan Messi yang berniat untuk mengalihkan perhatian Eminadil dari Lucifer. Saat Chloe, Lucifer, dan Bri berada di kantor Alexa, di sini Chloe mendapat telepon dari Dan jika orang yang mengambil barang milik Bri di rumah sakit adalah Alexa sendiri. Spekulasi baru pun muncul, kemungkinan Alexa dan kartel Bolivia berusaha menyuap Bri agar tidak membocorkan bisnis ilegal mereka. Tapi karena Bri tidak mau disuap, mereka pun berniat untuk membunuh Bri dengan bom tersebut. Saat Chloe menyadari jika sidik jari di lemari kantor Alexa adalah jebakan, di sini Bri sudah terlanjur menempelkan jarinya kepada alat tersebut hingga memicu pemicu bom. Ternyata memang benar jika alat itu sengaja dipasang untuk menjebak dan membunuh Bri. Situasi pun berubah menjadi tegang karena Chloe tidak mau meninggalkan Bri dari sana. Akhirnya di sini Lucifer dan Chloe berusaha menonaktifkan bom dengan panduan cara dari Letnan Markus. Beruntungnya cara yang disampaikan Letnan Markus berhasil membuat bom gagal meledak. Saat Messi dan Eminadil masih berkelahi, di sini mereka membahas mengenai hubungan mereka yang dahulu. Di sini akhirnya Eminadil memilih untuk tidak melawan Messi dan menerima semua serangan darinya. Hal ini pun membuat Messi pergi meninggalkan Eminadil karena sudah merasa tidak seru dalam pertandingan. Di lokasi TKP, Chloe menghampiri Lucifer dan mengatakan jika Bri mau bersaksi mengenai kasus Alexa. Ternyata Alexa menggunakan filmnya untuk melakukan pencucian uang dari kartel narkoba Bolivia. Selain itu, Chloe juga berterima kasih karena Lucifer sudah menjadi partner yang baik baginya. Di kantor Dr. Linda, Charlotte datang dan meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Di sini Charlotte kemudian menceritakan apa yang dia ingat dari awal. Charlotte merasa jika dia sedang berada di neraka dengan kejadian berulang yang menimpa keluarganya dibunuh oleh orang yang dibebaskan Charlotte dari tuntutan kepolisian. Dan di sini Charlotte menginginkan kejadian mimpi buruk tersebut berhenti.
Dr. Linda pun mengapresiasi keberanian Charlotte untuk menceritakan hal ini kepadanya. Abel mengatakan jika dia berterima kasih karena Letnan Markus sudah menyelamatkan hidupnya. Di sini kakak beradik ini pun setuju untuk sementara waktu mereka akan saling menjaga jarak satu sama lain. Setelah Abel pergi, Lucifer pun datang menghampiri Letnan Markus. Lucifer mengatakan jika untuk sementara waktu kerjasama mereka dihentikan karena Lucifer takut jika terus berlanjut akan terjadi sesuatu yang buruk menimpa detektif Chloe. Letnan Markus pun menyetujui permintaan Lucifer, apalagi saat ini Hebel masih hidup, jadi Letnan Markus pun masih ada harapan untuk bisa menghilangkan tanda kutukan di dalam dirinya. Akhir episode 16 ditutup dengan Abel yang tercium oleh sebuah kendaraan, dan episode 16 pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Bang Satrio. Terima kasih semua Bang Satrio di sini. See you next clip. Bye bye.